Di pusat kota, terlihat gedung tua berdiri megah. Dindingnya kokoh, pilar-pilarnya anggun, meski catnya mulai pudar. Gedung itu mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang. Tapi kalau hilang, entah terbakar atau dirubuhkan, kita kehilangan lebih dari sekedar tembok. Kita kehilangan ingatan kolektif. Itulah yang terjadi saat gedung Grahadi, Surabaya terbakar dalam kerusuhan 30 Agustus lalu. Api bukan hanya melahap kayu dan besi, tapi juga sejarah yang jadi saksi perjuangan bangsa kita, Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya berbentuk benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan di darat maupun di air yang perlu dilestarikan karena mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan. Singkatnya, cagar budaya adalah peninggalan yang nyata, tangible heritage, yang bisa kita lihat dan sentuh. Contohnya adalah candi, prasasti, nisan kuno, sampai gedung bersejarah. Perlu kita ingat, sejak undang-undang ini berlaku, bukan cuman yang ada di darat saja. Benda muatan kapal tenggelam di laut pun masuk kategori cagar budaya, bukan lagi komoditas jual beli. Kenapa ya kita harus peduli dengan cagar budaya? Karena di dalamnya tersimpan nilai penting, seperti nilai sejarah, ilmu pengetahuan, bahkan nilai agama serta budaya. Cagar budaya itu seperti foto-foto lama keluarga besar kita, guys. Kalau foto-foto tersebut itu hilang, bagaimana bisa kita tahu sejarah keluarga kita, siapa kita, serta pelajaran apa yang bisa kita ambil? Mari kita lihat Grahadi. Gedung ini berdiri sejak tahun 1787, dibangun oleh residen Belanda, Dirk van Hogendorp. Mungkin begitu ejaannya. Awalnya rumah kebun, kemudian direnovasi menjadi megah bergaya Empire Style. Renovasinya itu lengkap sekali ya, ada kolom klasik seperti istana di Prancis. Di era kemerdekaan, Grahadi jadi tempat penting. Bung Karno pernah berpidato di sana. Rakyat berkumpul menyuarakan aspirasi. Gedung ini bukan cuma simbol kolonial, akan tetapi juga ruang pertemuan rakyat dan para pemimpin. Naasnya, Sabtu malam, api membara di gedung Grahadi, tepatnya sayap barat. Perusuh masuk, menjara printer sampai komputer dibawa. Bagian gedung yang paling otentik, yang masih menyimpan wajah asli abad ke-18, hangus dilalap api. Coba kita bayangkan, itu sama saja dengan kita merobek bagian penting dari buku sejarah Indonesia. Kita kehilangan bukti nyata perjalanan panjang sebuah kota dan sebuah bangsa. Komunitas sejarah seperti Begandring Surabaya menyebut cagar budaya bukan hanya milik pemerintah, tapi milik kita bersama. Kok ya bisa ya, ada yang rela merusak atau membakar gedung cagar budaya? Di sini ada dua sisi. Kemarahan sosial bisa membuat orang buta. Gedung dianggap simbol kekuasaan. Kemudian yang kedua, banyak yang belum paham nilai cagar budaya itu sendiri. Oke, buat sebagian orang mungkin itu hanyalah bangunan tua, padahal ia adalah saksi bisu jatuh bangunnya bangsa. Kalau cagar budaya dihancurkan, sebenarnya yang sedang dihancurkan adalah cermin sebuah negara, cermin sebuah bangsa. Guys, itu seperti diary yang ditulis oleh kakek nenek kita. Tanpa catatan itu, generasi setelah kita mungkin hanya bisa menebak-nebak siapa sih mereka. Di titik ini, melestarikan cagar budaya bukan sekedar tugas pemerintah atau ahli sejarah. Ini tugas kolektif. Ini tugas kita semua sebagai bangsa yang menginginkan identitas kita tetap terjaga. Tragedi Grahadi mengingatkan kita, warisan sejarah itu rapuh. Sekali hilang, ya dia tak bisa diganti. Jadi, maukah kita terus membiarkan api amarah membakar sejarah kita sendiri? Atau kita mulai sadar bahwa menjaga cagar budaya sama artinya dengan menjaga jati diri bangsa? Karena tanpa itu semua,
kita hanyalah bangsa yang berjalan tanpa arah, tanpa album foto, tanpa cermin, tanpa ingatan.